Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini terbagi dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada hal-hal yang positif, yaitu terbagi empat. Yang pertama, kerjasama. Kedua, asimilasi. Ketiga, akulturasi. Keempat, akomodasi. Yang kedua bentuknya adalah interaksi sosial disosiatif yang mengarah kepada hal-hal yang cenderung negatif. Itu terbagi tiga, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Kita lihat pembagian dari interaksi sosial asosiatif. Yang pertama itu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini kita lihat contoh kerjasama dalam perbaikan jalan yang rusak karena banjir oleh masyarakat dengan aparat. Kerjasama ini memiliki beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bargaining, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antar individu ataupun antar kelompok. Dalam arti luas, bargaining adalah nilai tawar. Yang kedua, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan ataupun kekacauan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah koalisi, yaitu gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan sama dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Koalisi ini kita lihat bisa ya, kita lihat pada contoh pilkada, calon-calonnya misalnya satu calon itu antara contohnya bupati dengan wakil bupati didukung oleh dua partai yang berbeda. Jadi gabungan dua partai seperti Gerindra dan Golkar contohnya. Yang keempat, joint venture, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua generasi atau perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek. Yang kelima, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kemudian bentuk yang kedua adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Ya, asimilasi adalah pembauran atau percampuran dua budaya atau lebih, sehingga menghasilkan budaya baru dan budaya aslinya hilang. Ini bisa kita lihat contohnya pada gambar berikut. Ini perpaduan dua budaya antara Indonesia dengan Cina Tionghoa. Ini sepertinya ada di Kalimantan, sehingga membentuk budaya barunya seperti ini. Ini dari segi pakaiannya ya, contoh pakaian adatnya. Yang ketiga bentuknya itu akulturasi. Akulturasi itu adalah perpaduan atau percampuran dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Ini hampir mirip dengan asimilasi ya. Bedanya, kalau asimilasi itu budaya aslinya hilang. Sedangkan akulturasi budaya aslinya itu tetap ada ya tanpa menghilangkan budaya asli. Ini contohnya bisa kita lihat pada foto berikut ya. Ini foto ini sebelum terjadinya akulturasi dan ini setelah. Ini perpaduan antara dua budaya yaitu Hindu dan India. Nah, ya, budaya aslinya masih ada di sini. Ini di Bali kita lihat ya bangunan ini. Kemudian yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi adalah cara menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak, sehingga kepribadian masing-masing tetap terpelihara. Ini contohnya penyelesaian konflik di pengadilan. Nanti kita lihat contoh termasuk yang mana ini ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk akomodasinya. Yang pertama, coercion atau koersi adalah bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah.
Jadi yang pihak lemah ini merasa dia tertekan dan menuruti apa yang diminta oleh pihak yang kuat tadi, lawannya ya. Yang kedua, kompromi adalah pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaiannya. Yang ketiga, arbitrase atau arbitrasi, dikenal juga sama juga dengan wasit namanya ya, di mana pihak yang berselisih membutuhkan pihak ketiga untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. Ini bisa kita lihat dalam pertandingan sepak bola. Nah, jadi wasit ini memiliki peranan sebagai pihak ketiga. Apabila pemainnya melakukan pelanggaran, wasit memberikan sebagai pihak ketiga keputusan, contohnya memberikan kartu kuning atau kartu merah kah, dan lain-lain. Yang keempat, mediasi. Mediasi adalah memerlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan pertentangan, namun pihak ketiga hanya sebagai penengah. Ini bedanya dengan arbitrasi. Kalau arbitrasi, pihak ketiganya dia yang berhak memutuskan penyelesaian masalah, sedangkan mediasi pihak ketiganya hanya sebagai penengah. Contohnya, misalnya individu berkonflik dengan individu yang lain, ada pihak ketiganya, temannya, dia memberikan saran, tapi tidak memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, adjudication adalah penyelesaian masalah melalui pengadilan. Ini seperti contoh foto yang tadi ya. Jadi menyelesaikan masalah lewat pengadilan. Keenam, stalemate adalah di mana kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan yang seimbang. Ketujuh, toleransi adalah adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Delapan, konsiliasi adalah mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Maaf ya, Ibu agak batuk sedikit. Kemudian kita lihat dari interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada hal-hal yang cenderung negatif. Yang pertama itu persaingan. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Ini kita bisa lihat pada contohnya ini ya, perlombaan tarik tambang. Atau contoh yang lain, cerdas cermat, itu antar kelompok dengan kelompok. Kalau antar individu dengan individu bisa persaingan memperebutkan juara di dalam kelas ya. Kemudian yang kedua, kontravensi. Kontravensi ini merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan adanya sikap ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ini contohnya, dia menggosip ya, bisik-bisik. Tapi padahal orangnya ada di situ ya. Ini kita lihat bentuk-bentuk kontravensi. Yang pertama, kontravensi umum, yaitu penolakan, keengganan, perlawanan, protes, gangguan, kekerasan, dan mengancam. Yang kedua, kontravensi sederhana, yaitu menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, memaki-maki orang lain, melalui selebaran, mencerca, dan memfitnah. Ketiga, kontravensi intensif, yaitu penghasutan, penyebaran desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. Keempat, kontravensi rahasia, yaitu pengkhianatan, pengingkaran janji, dan menyebarluaskan rahasia pihak lain. Kelima, kontravensi taktis, yaitu intimidasi, ancaman, provokasi, mengejutkan lawan atau taktik yang dijalankan partai-partai politik untuk memenangkan pemilu. Kemudian yang ketiga, yaitu konflik. Konflik atau pertentangan merupakan proses yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Contohnya kita lihat pada gambar berikut ini ya, terjadinya tawuran antar pelajar. Kemudian kita lihat macam-macam konflik. Yang pertama adalah konflik individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang satu dan individu yang lain, yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Ya, kita sebangku kita di sekolah, karena ada perbedaan kepentingan contohnya. Yang kedua, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi antara kelas sosial satu dengan kelas sosial lain. Ini
Kelas sosial ini contohnya antara yang kaya dan miskin terjadi konflik. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi antara ras satu dan ras lain yang disebabkan karena perbedaan ciri-ciri fisik. Ini terjadi contohnya pada negara Amerika ya, terjadi konflik antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Keempat, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki persamaan kepentingan dalam bidang politik atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Kelima, konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antar bangsa di dunia yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Ini materi kita yang terakhir adalah penyebab terjadinya konflik. Ini menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, perbedaan antar individu. Kita setiap manusia ini, setiap individu berbeda-beda pola pikirnya, pandangannya, sehingga bisa saja terjadi konflik. Sedangkan saja anak kembar bisa memiliki perbedaan pola pikirnya. Apalagi kita yang berbeda, orang tua berbeda, pola pikir berbeda, yang lain-lainnya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Ini bisa melahirkan konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, perubahan sosial. Demikianlah materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Sama-sama kita ucapkan dulu Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.